Berikutnya adalah latihan mengurai wazan madhi mazid infa'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Rasulullah yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla, semoga memberikan rahmat. Shalla, semoga menambahkan rahmat. Siapa Allahu Allah, menambahkan rahmat pada siapa? Alaihi, pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallama, dan menambahkan keselamatan siapa? Allah. Keterangannya sudah barusan di materi sebelumnya. Berikut adalah idzan syarafa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan syarafa. Idza, apabila insyarafa, telah berpaling, telah mengucapkan salam, min sholatihi, dari sholatnya, istighfar, maka membaca istighfar siapa Rasul salasan, dengan sebanyak 3 kali. Berikutnya adalah yang menjadi pokok pembahasan dalam materi ini adalah insyarafa. Insyarafa, rumus utama, bedakan setiap lafal antara isim, fi'il, huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf selain kata benda dan kata kerja. Dasarnya isman wa fi'lan thumma harfan mayyiza lafdhan bima minal alamati riza. Bedakan dulu isim, fi'il dan huruf dengan tanda-tanda isim, fi'il, huruf. Tentunya membedakan lafal itu ciri isimnya, kemudian apa fi'il itu. Isim adalah menunjukkan kata benda, fi'il adalah menunjukkan kata kerja. Selain mengetahui pada ciri-ciri daripada lafal tersebut. Seperti umpamanya isim cirinya ada 5, bari rob jer, ada tanwin, kemudian ada al, atau berada setelahnya huruf nida yang disebut dengan kata panggil. Ciri yang kelima yaitu musnad ilaih. Seperti apa? Fa'il dan mubtada. Fa'il isim, mubtada isim. Bari rob jar ada 3 sebab. Ada kalanya berada setelah huruf jar. Ada lafal yang bari rob jar itu karena menjadi mudhaf ilaih. Ada lafal itu bari rob jar karena mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar. Nah, dalam lafal insyarafa tentunya kalau dilihat dari ciri-ciri isim tersebut tadi, 1 bari rob jar, insyarafa tidak bari rob jar, tidak berada setelah huruf jar, tidak menjadi mudhaf ilaih, tidak mengikuti kata sebelumnya yang dibaca jar. Kemudian ciri isim yang kedua, insyarafah tidak bertanwin. Lalu insyarafah tidak ada al. Yang keempat, insyarafah tidak berada setelah huruf nida. Tidak ada ya, tidak berada setelah ya ayyuha, tidak pula berada setelah ya ayyatuha. Yang kelima, insyarafah tidak sedang menjadi fa'il dan tidak menjadi mubtada. Dengan demikian maka jelas insyarafah adalah bukan isim, sebab tidak ada ciri-ciri isim atau tanda-tanda isim pada lafal insyarafah ini. Isim itu adalah menunjukkan kata benda. Insyarafah berpaling, tidak menunjukkan kata benda. Fi'il adalah menunjukkan kata kerja. Nah, dengan demikian insyarafa artinya adalah berpaling. Masukkah pada kata benda atau pada kata kerja? Tentunya berpaling adalah masuk pada kata kerja. Nah,
kalau kata kerja maka berarti insorofa ini adalah fi'il, karena lafalnya menunjukkan kata kerja. Insorofa menurut rumus utama adalah fi'il, bermakna berpaling, yaitu lafal yang menunjukkan kata kerja. Idzan sorofah, apabila telah berpaling, artinya telah selesai mengucapkan salam, min sholati, dari sholatnya, istighfarah, maka membaca istighfar siapa Rasul salasan dengan sebanyak 3 kali. Berarti insorofa adalah fi'il, bermakna berpaling. Diketahui juga bayangan yang menyertai fi'il adalah kotlakot malama idza ahal thumma wafa. Di sini bayangan yang menyertai fi'il adalah idza, idzan sorofa. Nah, jika lafal yang kita jumpai ternyata fi'il, maka terapkan rumus B1, B2, B3. Rumus B1, tentukan fi'il antara madhi, mudhari, amar, nahi. Rumus B2, tentukan fi'il antara mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, ma'lum atau majhul. Ini B2. Maka dilanjut berikutnya rumus B3. Jadikan susunan lafal menjadi fi'il, fa'il, pelengkap, fi'il, pelengkap, fa'il, pelengkap, fi'il, fa'il. Bila ada titik, titik itu tadi kotlakot malama itida ahal summa wafa. Bila ada titik maka menjadi titik fi'il, fa'il, pelengkap, titik fi'il, pelengkap, fa'il, titik pelengkap, fi'il, fa'il. Rumus B1 kita urai kembali dari rumus B1, yaitu menentukan insorofa ini madhi, mudhari, amar, nahi. Nah, di sini insorofa adalah menurut rumus B1 fi'il madhi, karena mufrad mudzakarnya ikut wazan infa'ala, insorofa, infa'ala, insorofa. Kita lihat di sini infa'ala ditinjau dari jumlah lafal dan kecocokannya, hamzah, nun tambahnya. Infa'ala adalah wazan madhi mazid yang tambahnya adalah hamzah dan nun. Fa, ain, lam. Insorofa, hamzah, nun, kemudian sod, lalu ra, dan terakhir fa. Insorofa. Yang lurus dengan fa fi'il itu disebut fa fi'il, yang lurus dengan ain disebut ain fi'il, sedangkan yang lurus dengan lam disebut dengan lam fi'il. Dengan demikian sod adalah fa fi'ilnya, kemudian ra adalah menjadi ain fi'il, sedangkan fa adalah lam fi'il. Nah, hamzah dan nun menjadi apa? Hamzah dan nun adalah tambahan di dalam wazan madhi mazid infa'ala. Insorofa dicari dalam kamus. Cara mencari di dalam kamus adalah pada huruf atau abjad sod, ra, fa. Insorofa, sod, ra, fa. Di bagian ini dicari cara mencarinya, sebab hamzah dan nunnya adalah tambahan. Insorofa tasrif istilahi,
Infa'ala yanfa'ilu infi'alun fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun infa'il la tanfa'il. Insarafa yansarifu insirafun fahuwa munsarifun wa dhaka munsarafun insarif la tansarif. Insarafa tasrif lugawi. Infa'ala infa'ala infa'alu infa'alat infa'alata infa'alna infa'alta infa'altuma infa'altum infa'alti infa'altuma infa'altunna infa'altu infa'alna. Insarafa insarafa insarafu insarafat insarafata insarafna insarafta insaraftuma insaraftum insarafti insaraftuma insaraftunna insaraftu insarafna. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Jadi dengan tasrif lughawi maka bisa menentukan fa'ilnya itu berdhamir apa. Insarafa lurus dengan huwa berarti berdhamir huwa. Insarafa lurus dengan huma berarti berdhamir huma. Fa'ilnya adalah alif. Insarafa fa'ilnya adalah alif yang berdhamir huma. Insarafu fa'ilnya adalah berupa wawu yang berdhamir hum. Begitulah seterusnya.